Bro, sekarang kayaknya udah jarang banget gitu rakitan Kirihori. Ya mau Kirihori gimana coba? Kalau GTX 650 bekas keluaran 2012 aja itu dijual 1 juta bro. Parah emang. Mending beli VGA baru. Ini mohon maaf ya guys, konten kreator belum bisa nongol di kamera karena di sini agak berisik. Tunggu studio kelar dulu bro. Ngomong-ngomong soal konten, video rakitan kali ini disupport oleh Furion dan Venom RX bro. Jadi kita akan rakit PC low budget tapi VGA-nya baru, case dan power supply-nya juga baru. Di sini ada dua versi ya. Yang pertama rakitan menggunakan Furion Nvidia GT 740 4GB GDDR5 dan Furion AMD RX 550 4GB GDDR5. Pada konten rakitan kali ini, kedua VGA dari Furion ini akan saya jelaskan secara singkat saja. Penjelasan lebih detail dan tes lanjutan nanti saya bikin konten terpisah. Oke, kita mulai dari prosesor dan motherboard. Ini adalah sahabat editor saya di kala kiri saat ini bro, Core i5 2500K dan Gigabyte B75M D3V. Selain membantu mengedit konten, kami juga sudah melalui berbagai eksperimen absurd dan testing hardware. Intel jadul dan Mobo Gigabyte emang kerat bet ya, ultra durable. Kemudian RAM low profile 2x4GB DDR3 1333 MHz. Jadi tanpa oce-ocean, Intel Gen 2 cuma support di 1333 MHz bro. Dan RAM dari Kingston ini termurah di spek tadi. Cooler ada Deepcool Ice Edge Mini, CPU cooler yang bandel juga, cabai rawit, cukup ampuh menjinakkan prosesor TDP 95W bro. Kemudian storage SSD 120GB. Ini SSD ter gitu dari Midas Force. Sudah saya pakai kurang lebih 1 bulan, juga telah menghadapi keratnya perjuangan konten absurd layaknya prosesor dan Mobo tadi. Sejauh ini performanya aman terkendali, cepat dan memuaskan. Kemudian harddisk ini anggap aja harddisk 320GB refurbished ya bro, biar tetap Kirihori Pride. VGA pertama ada GT 740 dari Furion. Jadi GPU Nvidia 740 itu diracik sedemikian rupa oleh Furion ya. Dikasih VRAM 4GB, sudah GDDR5 dan pastinya ini ori bro, bukan fake, bukan bootleg ya. Diinstal driver Nvidia terbaru dijamin bisa. Untuk performanya sendiri ini sudah di atas Nvidia GTX 650 yang saya singgung di awal tadi bro. Gaming sedikit unggul, apalagi editing karena VRAM sudah 4GB, GDDR5 128 bit ya. Mantul. Kemudian juga ada yang lebih gaming performance, RX 550 by Furion. VRAM-nya juga 4GB, sama-sama GDDR5 128 bit. Performa editingnya mantap. Kalau performa gaming, ini hampir 3 kali lipat performa GT 740 tadi. Bahkan di beberapa game, RX 550 versi 4GB ini lebih kuat dari GTX 750 Ti. Semua komponen tadi akan kita gabungkan di case dan power supply 300W dari Venom RX. Case yang pernah saya review di konten sebelumnya. Ini mungil banget, terlalu kalem dan airflow-nya diragukan bro. Jadi di sini saya tambahkan satu fan 12 cm untuk intake samping yang langsung hembus ke komponen utama kita dan satu fan 8 cm untuk exhaust. Agar tidak terlalu kalem lagi, kasih stiker aja bro. Sementara mod yang lebih ekstrim nyusul bro, mudah-mudahan ada inspirasi. Oke bro, ini adalah proses pemasangan HSF. Jadi jika casing di belakang cuma bisa dipasang fan 8 cm, berarti HSF tower yang support yaitu mini tower dengan fan 8-9 cm saja. Di belakang case bisa dipasang fan 12 cm, berarti bisa disupport HSF tower dengan fan 12 cm. Biasanya tinggi 158 mm ya, atau 16 cm. Ini dia case-nya. Jika diperhatikan ukuran power supply, kelihatan banget kecilnya case ini ya. Biasanya memasang kabel CPU power agak sulit bro, jika menggunakan case kantoran dengan PSU di atas seperti ini. Jadi kita colok dulu kabel CPU power sebelum memasang motherboard. Begitu juga dengan storage. Jika case tidak punya rack storage atau bracket, dan harus dipasang di bawah case seperti ini, kabel SATA dan kabel SATA power juga harus ditancap terlebih dahulu sebelum storage dipasang ke case. Sangat simpel sekali. Setelah fan terpasang, hanya ini saja kabel yang perlu diatur, tidak terlalu sulit. Pemasangan panel pun juga tidak mengalami kendala ya.
Lalu bagaimana dengan performa PC minimalis ini? Mari kita cek bro. Pertama, Battlefield 5 di settingan low, minimal latency, resolusi 768p. Dengan menggunakan Furion GT 740 didapatkan rata-rata sebesar 27 fps. Di sini terjadi frame drop saat recording menggunakan MSI Afterburner. Kurang playable sih, mengingat Battlefield 5 ini sendiri termasuk game berat ya. Game ini sendiri baru lanjai 60 fps++ saat menggunakan RX 550 di settingan grafis seperti tadi. Di sini saya coba mainkan di resolusi Full HD atau 1080p dan permainan masih lancar jaya di rata-rata 37 fps. Frame drop sekitar 4 fps. Saat pengetesan dengan RX 550 ini sendiri, saya menggunakan recorder Radeon Relive ya, bawaan driver AMD, yang mana frame dropnya lebih kecil dari recorder MSI Afterburner. Selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider, game yang beratnya 11-12 dengan Battlefield tadi. Game ini akan saya tes di settingan grafis terendah, resolusi 768p juga. Kita lihat di sini perbedaan FPS yang cukup tinggi antara GT 740 dan RX 550. Sebelah kiri adalah GT 740 dengan MSI Afterburner sebagai perekam, drop 5 fps. Sebelah kanan adalah RX 550 dengan Radeon Relive, drop 3 fps saat merekam. Pada rakitan RX 550 sendiri juga terjadi bottleneck tipis ya, di mana beberapa kali kita lihat CPU usage mencapai 100%. Artinya, performa gaming RX 550 dari Furion ini bisa sedikit lebih baik jika menggunakan CPU atau prosesor yang lebih kuat atau terbaru. Kemudian pada resolusi 1080p, grafis terendah, Furion RX 550 dengan bantuan i5 2500K masih lancar memainkan Shadow of the Tomb Raider dengan rata-rata 35 fps. Artinya, RX 550 dari Furion ini sudah bisa menjajal hampir semua game ya. Tapi tentu saja lebih cocok untuk game medium atau yang tidak terlalu berat lah gitu. Sementara GT 740 cocok untuk game-game ringan setara PS2 saja bro. Maksimal PS 2013 lah gitu, dan GTA 4 sepertinya. Setelah pengujian-pengujian tadi, ternyata GT 740 dan RX 550 ini efisien dan hemat listrik bro. Suhunya adem, GT 740 maksimal hanya 56 derajat Celcius saja, dengan konsumsi daya full load 160 Watt saja, jika digandeng dengan Core i5 2500K tadi. Sementara itu, RX 550 terpanas di 72 derajat. Oh ya, bagaimana dengan suhu prosesor? Apakah benar case minimalis ini panas? Ternyata tidak juga bro. Jika dengan menggunakan case yang seplong Aerocool Cronus, suhu maksimal saat rendering Premiere adalah 64 derajat. Pada case Phenom RX ini ternyata tidak tembus 70 atau tepatnya 69 derajat saja bro. Dapat angka cantik lagi. Oke, terakhir harga dan full spek kedua versi tadi tidak terlalu mahal dan cukup worth it menurut saya, mengingat VGA adalah barang baru yang bergaransi resmi ya. Baiklah teman-teman, sekian dulu konten kali ini. Selanjutnya saya akan bahas lebih detail kedua VGA ini. Kemudian tentu saja konten-konten eksperimen dan absurd yang sudah lama absen. Stay tune, don't forget to subscribe. Sampai jumpa, salam Kabeltis.